Salam Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Kepala SMA Swasta Maitreya Deli Serdang. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik di dalam kepemimpinan dan pendampingan guna mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam satu ruang kelas, peserta didik yang berada pada usia yang sama belumlah tentu memiliki kompetensi, hobi, kepribadian, minat, bakat, dan potensi yang sama. Sebagai guru, kita harus berupaya memfasilitasi peserta didik agar belajar, bertumbuh, dan berkembang sesuai dengan kodrat, kebutuhan, dan karakteristiknya masing-masing. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk memfasilitasi peserta didik adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, maka kepala sekolah harus memiliki model kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Oleh karena itu, sebagai kepala sekolah, saya terus menjadi sosok pembelajar sepanjang hayat. Sebagai pengajar praktik program pendidikan guru penggerak Angkatan 1 dan pelatih ahli program sekolah penggerak Angkatan 1, saya sering mendapat kesempatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi untuk berbagi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berarti kita memfasilitasi apa yang terjadi di dalam kelas, sehingga peserta didik memiliki banyak pilihan untuk mengambil informasi, memahami ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Berikut adalah praktik baik kepemimpinan dan pendampingan yang saya lakukan guna mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Swasta Maitreya Deli Serdang. Setiap awal tahun pelajaran, terhitung mulai tanggal 1 Juli, saya selaku kepala sekolah sudah mewajibkan seluruh guru untuk hadir kembali ke sekolah mempersiapkan tahun pelajaran baru, mensosialisasikan kembali visi, misi, dan tujuan sekolah, serta memberikan pelatihan kepada guru-guru termasuk di dalamnya materi asesmen diagnostik, pelatihan perencanaan dan implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi. Guru-guru berlatih merancang modul ajar atau RPP berdiferensiasi untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran. Selain memberikan pelatihan, dalam rangka mendukung pemahaman guru akan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, maka sebagai pemimpin pembelajaran, saya menyediakan referensi buku-buku tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya, How to Differentiate Instruction, karya Carol N. Tomlinson yang dapat diakses oleh guru di perpustakaan sekolah. Selain menyediakan buku fisik, saya juga menyediakan referensi buku-buku digital pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diakses oleh guru kapan saja dan di mana saja. Saya juga merekomendasikan guru untuk belajar secara mandiri di platform Merdeka Mengajar, topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Untuk memfasilitasi peserta didik yang memiliki beragam kebutuhan dan karakteristik dengan gaya belajarnya masing-masing, maka saya melengkapi sarana penunjang pembelajaran berdiferensiasi, di antaranya proyektor, sistem audio, dan beragam media pembelajaran yang tersedia di setiap ruang kelas. Pada awal tahun pelajaran, saya dan guru BK berdiskusi tentang instrumen yang akan digunakan untuk memetakan gaya belajar peserta didik sebagai bagian dari asesmen diagnostik non-kognitif. Kami menggunakan instrumen gaya belajar visual, auditory, kinestetik yang dikembangkan oleh Chislet dan Chapman. Instrumen ini dikemas dalam aplikasi Google Form dengan add-on AutoCred yang hasilnya akan langsung dikirim ke email peserta didik. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah, guru bimbingan konseling membawakan materi tentang gaya belajar agar peserta didik mengetahui media paling cepat dan tepat bagi mereka di dalam menyerap informasi. Setelah sesi materi, langsung dilaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan gaya belajar peserta didik. Para peserta didik akan memindai barcode menggunakan gawai mereka untuk masuk ke Google Form instrumen pemetaan. Di dalam ruang kelas, masing-masing guru juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat terhadap materi yang akan dipelajari, kondisi psikologis dan sosial emosi peserta didik. Guru juga melakukan asesmen diagnostik kognitif secara rutin
untuk memetakan kompetensi prasyarat yang perlu dimiliki peserta didik. Selain memberikan pelatihan dan memfasilitasi terlaksananya asesmen diagnostik, sebagai kepala sekolah, saya juga memberikan pendampingan individu atau coaching kepada guru di dalam menyusun modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus benar-benar paham di dalam membuat perencanaan langkah-langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang diterapkan adalah diferensiasi konten, proses, atau produk. Di dalam proses pembelajaran, saya melaksanakan supervisi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya kerap menghimbau guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil supervisi dan refleksi inilah yang nantinya akan menjadi bahan diskusi dan evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Berikut beberapa penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh guru-guru. Pada mata pelajaran ekonomi, materi indeks harga, guru melakukan diferensiasi konten yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing. Diferensiasi konten yang diberikan yaitu melalui slide presentasi, video, TikTok, dan modul ajar. Peserta didik terlihat sangat antusias di dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan menggunakan konten yang beragam, peserta didik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya. Pada mata pelajaran biologi, materi budidaya tanaman, guru terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat dan kesiapan peserta didik terhadap materi budidaya tanaman. Setelah berhasil dipetakan, guru membagi peserta didik dalam kelompok dan melakukan diferensiasi proses. Terdapat peserta didik yang mengerjakan budidaya tanaman dengan menggunakan metode aeroponik, hidroponik, semi-hidroponik, maupun hidroponik sederhana. Selama proses pembelajaran, peserta didik tampak begitu antusias dan fokus karena merekalah yang telah menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin mereka capai. Pada mata pelajaran geografi, materi peta, guru melakukan diferensiasi produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Dengan tujuan pembelajaran mengenal unsur dan komponen peta, maka peserta didik membuat peta sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Terdapat sekelompok peserta didik yang berkolaborasi membuat peta dari lukisan tangan, mencetak hasil unduhan dari internet, dan menempelkan peta di slide presentasi. Para peserta didik akan mempresentasikan produk hasil peta yang telah mereka buat untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Berikut dampak kepemimpinan dan pendampingan kepala sekolah guna mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mendapatkan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi dari kepala sekolah, menginspirasi atau menyadarkan saya bahwa setiap murid adalah individu yang unik, di mana tugas kita harus mengenali karakteristik dan kebutuhan belajar murid. Selama proses pembelajaran, peserta didik tetap fokus karena mereka lah yang telah menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai masing-masing. Saya mulai mengenal dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi setelah mendapatkan pelatihan dari kepala sekolah. Dalam penerapannya, kami guru-guru mendapatkan pendampingan, disupervisi serta melakukan refleksi dan dievaluasi oleh kepala sekolah. Selama ini, proses pembelajaran di kelas sangat menyenangkan. Guru melakukan pengelompokan sesuai dengan minat dan kesiapan kami. Banyak variasi pembelajaran yang diberikan untuk membantu kami menyerap informasi dengan mudah. Dan penugasan yang diberikan juga sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan potensi yang dapat kami kembangkan. Demikian video praktik baik kepemimpinan dan pendampingan guna mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Swasta Maitreya Wira Deli Serdang. Semoga bermanfaat.